Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu semangatnya. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat walafiat, aman. Kita buka kutum pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita panggilkan yang pertama, Luki Deni Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. Mantap MC-nya. Keren, suaranya sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mana terdapat di surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingat kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wahai orang-orang beriman, kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Caranya dengan zikir. Contohnya setelah salat kita selalu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Tapi ada zikir yang paling utama, yaitu Al-Qur'an. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Peserta kedua adalah Musa Nafis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada subuh hari ini saya akan menyampaikan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayatnya ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu billahi haqqa jihadih wa wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadzal linakuna rasulun shahidun 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa tasamu billah wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada surah Al-Hajj ayat yang ke-87 ini Allah memberikan kita dua kunci kesuksesan dalam dunia dan di akhirat. Kunci pertama yaitu wajahadu billahi haqqa jihadih, berjihad pada Allah dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya. Maksud jihad di sini adalah usaha dan kerja keras. Jadi yang ingin sukses itu harus banyak usaha dan banyak kerja keras. Yang ingin sugih harus kerja keras biar sugih. Yang ingin alim harus sungguh-sungguh biar alim. Yang ingin hafal Quran harus sungguh-sungguh biar bisa hafal Quran. Dan kunci kesuksesan yang kedua yaitu hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala.
wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia penolongmu, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Dan cara agar bisa dapat perlindungan dari Allah ini dengan 3 lagi. Pada ayat yang sama, yaitu waqimus shalat wa atuz zakat wa atasamu billah, yaitu dengan cara mendirikan salat, membayar zakat, berbagi, dan juga wa atasamu billah, dan juga berpegang teguh pada janji Allah, yaitu Al-Qur'an. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan kita panggilkan peserta terakhir, Abang Saufi Ansari. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bernapas, nikmat ngantuk, ilham. Nikmat duduk, nikmat berjalan, nikmat pakai baju, nikmatnya udara subuh, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Namun kita sebagai manusia sering lupa dan sering dusta akan nikmat yang telah Allah berikan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Rahman, surah ke-55 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, bukan sekali, bukan 2 kali, atau bukan 3 kali oleh Allah mengulang ayat ini, tapi 31 kali ayat ini diulang di dalam Al-Quran. Tanda bahwasanya kita sebagai manusia sering dusta akan nikmat Allah yang telah diberikan. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau kita kira-kira, kalau kita pikirkan, banyak nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Andaikan lautan jadi tinta, maka tidak cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan seluruh butiran debu, butiran pasir, kita hitung satu persatu yang ada di muka bumi ini, tidak sebanding dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita sebesar-besarnya kepada Allah, bukan hanya dari perkataan atau lisan, tapi juga dari perbuatan. Ketika kau diberikan nikmat oleh Allah kekayaan, maka kau gunakan kekayaan itu untuk menuju jalannya. Ketika kau diberikan nikmat mata untuk melihat, maka kau gunakan mata itu untuk melihat ayat Allah, melihat kebesaran Allah, melihat hal-hal yang baik. Ketika kau memiliki telinga, diberikan Allah nikmat mendengar, maka kita gunakan telinga kita untuk hal-hal yang baik.
untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika kau diberikan mulut untuk berbicara, diberikan Allah nikmat untuk berbicara, maka gunakanlah mulutmu untuk sesuatu yang baik, perkataan yang baik, ahsanul qawla. Apalagi di 10 hari terakhir ini kawan-kawan sekalian, apalagi di 10 hari terakhir ini. Setelah 11 bulan kita lalai akan nikmat Allah, kita kufur akan nikmat Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, maka di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan ibadah kita. Kita gunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya di 10 hari terakhir ini, teman-teman sekalian. Kita sama-sama, kita berjuang, kita saling tolong menolong. Apapun merasa masih belum maksimal lagi di 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepadanya, maka dari itu kita sekarang saling mengingatkan, saling tolong menolong. Kita kuatkan lagi saf kita, barisan kita kuatkan lagi ukhuwah kita agar kita pantas nanti di 1 Syawal membunyikan, mengatakan, menyuarakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga sebagai tanda kita syukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, terima kasih Abang Sofi. Selanjutnya akan diperjelas oleh Habib kita, Abi Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masih segar nih, atau masih ngantuk tadi? Hah? Atau ngantuk yang segar? Segar ngantuknya. Bangun, bangun. Hoi, Imam. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang bangun, yang bangun, yang tidur bangun, yang bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Quran Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Pagi hari ini kita sudah masuk di pagi hari yang ke-24 di bulan Ramadan, dalam suasana hari yang mendung, segar, insyaallah, oksigen yang enak untuk kita hirup, untuk kita melanjutkan perjuangan hidup kita di muka bumi Allah ini. Pagi hari ini kita didengarkan dengan ayat-ayat Allah. Pertama, kita disuruh untuk zikrun katsira, banyak mengingat Allah lewat mulut sahabat kita lagi. Di tempat ini banyak mengingat Allah. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya katakan tadi dengan membaca Al-Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Dibacakan ayatnya oleh Bang Syihab tadi, dibacakan ayatnya oleh Bang Sofi. Lihat, diingatkan kita semua di hari 24 ini. Ayo, tinggal 5 hari lagi, maka tugas kita banyak-banyak zikir.
bukan banyak tidur, bukan banyak ngantuknya, bukan banyak malasnya, bukan banyak lalai, banyak bermain-main, tapi banyak mengingat Allah. Tadi Bang Sofi, diulang Bang Sihab, diulang lagi sama laki, disuruh ya ayyuhalladzina dzikrum katsiran. Suruh kita ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Nah, di tempat ini banyak baca Quran, banyak sholat, banyak berbuat amal kebaikan. Itulah yang dikatakan Bang Nafis sebagai nilai jihad yang sesungguhnya. Haqqa jihadi, jihad yang sebenar-benarnya. Kalau zaman Rasul itu jihadnya berperang menghadapi orang musyrik, orang kafir. Maka sekarang perangnya gimana? Lawan kemalasan, lawan kebodohanmu, lawan kelalaianmu, tundukkan segala macam kesombongan, keangkuhan. Haqqa jihadi, jihad dengan jihad yang sesungguhnya. Supaya sukses, jihad dengan sungguh-sungguh. Kata Bang Nafis tadi kan, yang mau kaya sungguh-sungguh, yang mau jadi orang alim sungguh-sungguh belajar, yang mau hafal Quran sungguh-sungguh hafal Quran. Kalau banyak tidur gimana mau hafal banyak tidurnya? Banyak malasnya gimana mau hafal? Harus dengan haqqa jihadi, jihad yang sebenar-benarnya jihad. Haqqa tilawah, haqqa jihadi, haqqa tuqati. Semua perintah Allah itu dengan benar. Mulai bertakwanya, mulai baca Qur'annya, mulai perjuangannya harus dengan nilai kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh dia. Jangan kita malas, jangan ikuti rasa malasmu. Sungguh, melekkan matamu, buka matamu. Senang mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, itu namanya jihad yang sebenarnya, jihad yang mau sukses. Caranya kata Nafis, ibu sholat, wa'atu zakah, wa'tasimu billah, huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Caranya bersungguh-sungguh itu adalah dengan kita pertama bersungguh, yang kedua berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Jangan lupa di tempat ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mintalah apa yang kita minta sama Allah. Minta hafal Quran, minta jadi orang soleh, minta selamat dunia akhirat, minta kepada Allah. Karena Allah fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sampai tadi oleh Bang Nafis. Baru kata Bang Sofi, setelah kita diberi Allah satu kekuatan untuk berzikir kepada Allah, diberi Allah kekuatan untuk bisa berjuang di jalan Allah, itu semua bukan karena kita hebat. Itu semua karena pemberian Allah. Engkau bisa banyak berzikir karena Allah mudahkan hatimu, mulutmu untuk bergerak. Hatimu mengingat Allah, lisanmu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apakah karena kita hebat? Bukan. Tapi karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Engkau punya semangat berjuang di tempat ini, kau punya semangat berjuang. Bisa bikin wilayah, bisa bangun malam, bisa sholat berjamaah, bisa baca Quran, bisa hafal Quran, bisa berbuat kebaikan. Apakah karena engkau hebat? Bukan. Tapi karena Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Makanya jangan didustakan. Fadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Ulang 31. Jumlah ayatnya coba hitung. Kalau bila keliru 78, coba cek. Ar-Rahman itu 78 ayat kan? 78 kan? Berapa dustanya? 31. Coba kurang 78 kurang 31 berapa? Berapa? 47. Ingat 47, ingat surah apa? Muhammadlah orang yang tidak pernah berdusta di atas muka bumi ini. Itu ayat Allah semua. Nafis tadi baca surah Al-Hajj ayat 78. Masya Allah. Kayaknya kebetulan gitu ya. Jumlah surah Ar-Rahman 78, Nafis baca surah 78. Kayaknya kok ini bisa abang aja. Tapi abang mikir, Masya Allah, hebat ayat Allah. Untuk kita diingatkan bahwa jangan pernah berdusta dalam hidupmu. Kalau engkau mengatakan engkau umat Nabi Muhammad mengajarkan orang yang tidak pernah berdusta terhadap nikmat Allah. Tidak pernah dusta Nabi Muhammad. Ada lagi kata-katanya di surah Mursalat, surah 78. Surah Mursalat surah berapa? 77. Surah ke-77.
kata-katanya apa bis? Wailul lil mukadzibin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Berapa kali diulang situ? 10 kali. Berapa ayatnya? 50. Ayatnya 50, kata dustanya 10 kali. 50 kurang 10 berapa? 40 surah apa? Artinya orang beriman harusnya tidak berdusta. Hebat enggak ayat Allah itu? Nah, hebat. Surah Mursalat itu surah 77 ayatnya 50. Kata-kata dustanya diulang 10 kali. Kalau di Ar-Rahman 31 kali, di surah Mursalat 10 kali. Ayatnya 50. Dikurangi 50 kurang 10 40. 40 adalah surah Al-Mu'min, Al-Ghafir. Artinya bahwa jiwa orang yang beriman itu bukan jiwa yang berdusta atas nikmat Allah. Di tempat ini banyak nikmat Allah enggak? Banyak tidak? Jangan kau dustai nikmat Allah itu. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Atau dusta mana lagi yang kau nikmati? Ini hati-hati. Kalau sudah orang banyak berdusta, dia tidak enak kalau tidak dusta. Pasti dusta terus. Dusta satu akan melahirkan dusta yang lain. Hati-hati. Sekali kau berdusta, dia akan melahirkan dusta-dusta yang berikutnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Allah 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih, Dia yang mengajarkan Quran. Tetapi Quran itu tidak diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang pendusta. Jangan anggap remeh pendusta ini. Makanya kita di bulan Ramadan dilarang pada Rasul untuk berdusta. Nol. Puasa kita tuh nol nilainya kalau berdusta. Bagus kita jujur aja daripada kita dusta. Apa yang membuat orang dusta? Kenapa kadang-kadang orang dusta? Apa kira-kira? Kenapa berdusta? Hah? Apakah yang membuat orang dusta? Aduh, bukan. Satu kata. Hah? Bukan. Coba. Hah? Takut. Betul Bang Jihad. Yang membuat orang dusta adalah takut. Karena takut sama orang lain. Dusta. Sudah mandi belum? Sudah, padahal belum. Karena takut kalau belum mandi dimarahi. Siapa yang beol di situ? Tadi mengaku. Dusta kada? Kenapa dia dusta? Takut. Harusnya ulun bi, tapi ulun janji kada lagi bi. Itu namanya gentleman, namanya laki-laki. Enggak ada. Banyak dustanya. Siapa tadi yang tarawih? Cuma 4 rakaat. Diam semua. Padahal ada yang 4 rakaat. Cuma tidak mau ngaku. Kenapa? Takut. Ketakutan itulah yang membuat orang jadi pendusta. Maka iblis kerjaannya menakut-nakutimu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Nah, syaitan menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Kau jangan bersedekah karena kau miskin. Lalu engken. Ditakut-takuti oleh setan. Kau jangan sedekah, nanti kau miskin. Ditakut-takutinya. Kau jangan ikut makro, tidak enak di sana tuh. Ngapain ikut makro? Bagus bulik aja. Ditakut-takuti oleh syaitan. Paham enggak tuh? Jadi orang itu berdusta karena takutnya. Makanya Fir'aun itu mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Fir'aun takut kehilangan kekuasaan. Dia takut nanti Musa yang jadi raja. Kalau aku meyakini Musa, berarti aku ini pengikut Musa. Betul enggak? Kalau aku mengaku Nabi Musa, berarti aku jadi pengikutnya. Kalah aku berarti aku raja. Tidak Musa. Wah, sombong Fir'aun. Karena dia takut kehilangan kekuasaannya. Kenapa Korun jadi engken? Karena Korun takut kehilangan kekayaannya. Kenapa si Abu Lahab tidak mau ikut Rasulullah?
karena takut kehilangan pamornya. Karena dia pemimpin di kota Mekah. Masa aku ikut sama ponakan? Aku kan pamannya. Harusnya ponakan ikut paman. Masa aku harus jadi pengikut keponakanku? Jatuh harga diriku. Takut jatuh harga diri membuat Abu Lahab menjadi pendusta terhadap ayat-ayat Allah. Jadi banyak orang berdusta itu karena dia takut dimarahi abah berbohong. Dari mana tadi? Dari masjid bah, padahal dari tempat lain. Dari mana? Sholat, padahal nah. Bapada dari masjid sholat sekalinya dengan kawan. Bujur kada? Bujur kada? Apa yang membuat kita berdusta? Ketakutan itu membuat kita berdusta. Makanya setan dibuat kita takut. Maka kata Allah, Allah takhafu, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Jangan takut, di tempat ini jangan khawatir, semua dijamin, ditanggung, diurus semua oleh Allah. Jangan takut. Jangan kau takut kalau berbagi makanan, kau punya uang berbagi makanan, jangan takut. Wah, nanti habis ampun aku. Jangan khawatir. Kau berikan 1, dikasih 10 oleh Allah. Jangan sembunyi-sembunyi makan sorangan. Nah, dapat kiriman dari Banjarmasin sekotak sorang-sorang aja makan sama. Hah? Bersembunyi-sembunyi lagi. Belakang lawang sembunyi takut ketahuan kawan. Engken. Kenapa begitu? Takut makanannya habis. Itu orang yang kayak itu kalau ada makanan itu berbagi. Nah, dapat kiriman dari Banjar, yuk sama-sama. Begitu orang beriman. Dilatih punya jiwa yang suka memberi. Jadi takutlah yang membuat orang berdusta. Kayak hidupmu jangan banyak ketakutan. Jangan takut miskin, jangan takut lapar, jangan takut kere, jangan takut tidak punya kerjaan. Selama kau beribadah kepada Allah, kau berjuang di jalan Allah, seluruh urusan duniamu diurus oleh Allah. Itu janji Allah pasti benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ada orang yang dia berdiskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ini antara guru dan murid. Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i. Mereka berdua berdiskusi tentang rezeki. Kata Imam Syafi'i, muridnya, guru, kata Imam Syafi'i, menurut saya rezeki itu harus dikejar, harus dicari rezeki itu. Kalau tidak kita kejar, kalau tidak kita cari, tidak dapat rezeki itu. Harus kita kejar rezeki itu. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, gurunya, ini hebatnya guru sama murid boleh beda. Kalau sekarang kan susah kan guru menerima perbedaan dengan muridnya kan. Asal berbeda marah tak guru? Kalau Abi tidak marah, silakan kalian mau berbeda sama Abi silakan. Yang penting kalian jadi orang takwa. Abi tidak pernah nyuruh Nafis ikut Abi, tidak pernah. Nafis kau harus jadi orang salaf, tidak pernah. Harus jadi orang NU, Muhammadiyah, tabligh. Terserah Nafis. Yang penting beriman bertakwa kepada Allah. Tidak pernah Abi suruh harus sama seperti Abi. Dia punya sendiri hati. Mau jadi apa? Bebas. Imam Malik begitu mengajarkan, ya kan? Boleh berbeda. Kata Imam Syafi'i, rezeki harus dicari. Kata Imam Malik, kalau menurut saya, aku tidak Syafi'i. Menurutku, kalau kita bertakwa, dosa cari rezeki, rezeki yang akan datang. Menurut aku tidak perlu dicari. Rezeki itu yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Kata Imam Malik. Perdebatan ini tidak usai. Akhirnya Imam Syafi'i pergilah berjalan. Dia lihat ada orang sedang memanen, memanen kurma atau anggur gitu ya. Sedang memanen anggur ya. Sedang panen, buah anggur, anggap panen buah anggur. Akhirnya Imam Syafi'i membantu. Boleh saya bantu? Boleh bantu. Setelah selesai membantu, Imam Syafi'i dikasih beberapa genggam buah anggur gitu. Lalu kita Imam Syafi'i, nah karena aku usaha bekerja dapat rezeki. Dibawanya makanan tadi itu menghadap gurunya. Guru ya, nih aku berusaha dapat rezeki. Kata Imam Syafi'i kan merasa sudah benar kan? Nih lihat aku nih, karena aku berusaha, aku dapat rezekinya. Senyum Imam Malik gurunya.
Alhamdulillah, kata Imam. Aku cukup hidup di sini aja, Allah datangkan rezekinya kemari. Alhamdulillah, kata Imam. Kau benar Syafi'i. Tapi aku juga benar. Kenapa? Aku duduk di sini tidak supaya Allah datangkan rezekinya kemari. Silakan aja yang meyakini Imam itu artinya tidak masalah. Yang meyakini harus berusaha, sih berusaha. Tapi Imam Malik keyakinannya cukup kita diam di tempat aja datang rezekinya. Kalian di sini berusaha tidak? Kerja cari duit tidak? Tidak, datang rezekinya. Masya Allah. Cuma datang rezekinya, mau makan apa aja di semua sini ada. Hah? Sampai terberak-berak kekenyangan. Makan apa aja di semua ada. Nah, lihat itu. Padahal cari duit tidak? Cari duit tidak? Kerja keras tidak? Cukup sholat malam, menghafal Quran, semua rezekimu dia harus diurus oleh Allah. Tugasmu ngurus otak aja. Urus otak, urus hati, urusan perutmu Allah yang urus. Jangan takut urusan perut. Dia cak warna perutnya. Perhatikan perut cak warna, lihat tuh. Ya, kerja begitu bentuknya perutnya. Sehat. Rahman, benar Rahman, lihat tuh. Masya Allah. Jadi itu janji Allah bahwa kalau kita berjuang di jalan Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Pesan pagi hari ini, banyak-banyaklah kita ingat kepada Allah. Lihat rangkaian ayatnya, banyak ingat kepada Allah, dan itu perlu kesungguhan melakukannya dengan hak jihadi, dengan sholatmu, dengan zakatmu, dengan Al-Quranmu. Dan setelah kau dapatkan semua nikmat dari Allah itu, jangan kau dustakan. Artinya jangan lagi kau berpaling. Qurannya sudah kau hafal, kau pelajari, jangan ditinggalkan nanti. Jangan ditinggalkan. Pulang dari sini, balik Banjarmasin, 1 Syawal, malam harinya, malam Senin. Kita pulang Ahad, malam Senin itu sudah 1 Syawal. Jangan lupa Qurannya tetap dibaca tengah malam. Jangan lupa tetap tahajud. Tetap tahajud malam harinya. Jangan sampai baru sampai di rumah hilang semuanya. Quran sudah tidak dibaca lagi, tahajud sudah tidak dikerjakan lagi. Itu tandanya engkau kurang bersyukur kepada Allah. Orang yang berhasil Ramadan itu, yang dia lakukan, dia besarkan Allah. Setelah itu dia bersyukur. Walitukmilul iddata. Setelah sempurna dia puasa 1 bulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Lalu dia bertakbir, Allahu Akbar, kata langsung. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kau syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jatuh air mata kita di tanggal 1 Syawal itu, jatuh gugur air mata kita. Kenapa jatuh air mata? Karena kita berharap rahmat Allah. Jatuh air mata karena takut akan azab api neraka. Jatuh air mata kita karena merasa nikmat dari Allah yang tak terhingga banyaknya kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Tidak pernah kalian bisa menghitung nikmat Allah banyaknya. Masya Allah. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ayo ini peringatan dari Allah, kabar dari Allah buat kita semua. Di sisa-sisa lebih kurang tinggal 5 hari lagi. Nanti maghrib tinggal 4 hari lagi. Masya Allah. 4 hari. Masya Allah. Tetapi 4 hari ini sangat menentukan sekali. 4 hari yang kau lakukan ini menentukan sekali. Bagaimana? Anggap 20 hari anggap. 20 hari kita lalai sudah. 20 hari lalai, banyak salah, banyak 24 hari bisa sampai hari ini ya. Banyak lalai, banyak lupa segala macam. Tapi di hari terakhir kau bertobat kepada Allah. Di hari terakhir kau perbaiki dirimu. Di hari terakhir kau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah nilai Lailatul Qadar yang kau dapatkan. Itu nilainya yang kau dapatkan. Kau pulang dari sini, semangat berjuangmu semakin besar. Pulang dari sini, bikin semangat berjuang di jalan Allah semakin besar. Paham Bang Febri? Oleh karena itu Bang Febri jangan jauh-jauh lagi dari TCA. Di TCA aja sudah. Harus kasih Allah media tempat berjuang. Jangan jauh-jauh. Sini aja, teruskan perjuangannya. Kemarin kan dia niatnya anak bantu akreditasi aja. Febri, bantu akreditasi. Sudah selesai ya kan? Nah, ini kan mau diajak oleh orang Unlam bekerja di Unlam. Kau kalau bekerja di Unlam, kau berat sendirian dan kau walaupun tampaknya enak diperbudak kau.
Ini di titik Anda, kau merdeka, bisa ngapal Quran, Masya Allah, segala macam, berkumpul, kunu ma'as sholihin. Kalau tidak percaya, boleh coba seminggu, tapi cobalah kalau tidak percaya, atau sebulan lah, mencoba dulu. Ya, kalau ingin tahu bagaimana rasanya di luar sana tuh beratnya, kalian kalau tidak percaya coba aja sebulan aja dulu. Kerjalah kalian di kantor, mana mau kantor. Bi, aku mau membuktikan bujur kada. Kata si A, mau mana? Aku mau kerja kantor dulu. Oke, siap, pergi berjuang dulu sebulan. Baru kau tahu rasa nanti. Tumang tumpalit kau. Habis. Iya, berat. Berat, jangan dikira mudah hidup di luar sana itu. Makanya kata Rasul, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Quran mengatakan, kunu ma'as sholihin, bersama kalian dengan orang-orang yang benar. Bukan bersama dengan orang-orang yang banyak uangnya. Barangkali di Gundelam memang lebih banyak uangnya, tapi kau sendirian. DTCA memang kering, tandus memang DTCA, kering kerontang, ya kan? Ghairi zizar'in inda baitikal muharram, tempat yang kering kerontang. Baik, karena memang Baitullah begitu, tempat tandus kering kerontang. Tapi nanti dari situ keluar Zam-Zam. Masya Allah. Keluar Zam-Zamnya, lalu kau dapatkan seorang wanita. Lalu kau dapatkan pasangan seperti kualitasnya itu seperti Siti Hajar. Masya Allah. Iya, ayo kawan-kawan sekalian, semakin ya masih ada waktu kita 5 hari lagi perjuangan ini. Kabar gembira tadi disampaikan Fahrul, memberikan kabar gembira. Ulun kena jadi bulik biaya. Ulun bulik biaya baik aja. Pian bulik ke Banjar, ulun bulik ke kampung. Jangan terpaksa Fahrul, Irwan jangan terpaksa. Abi ini kena paksa. Banyak kalau yang nyaman sama Abi ya, paksa. Ayah kena paksa. Harus dari hatimu yang paling dalam. Karena kau memang ingin meraih prestasi makro. Takbir. Masya Allah. Siapa itu? Bukan Abi yang mengetuk hatinya. Itulah Allah dan para malaikatnya. Pilihnya ente berdua. Kau punya Quran berdua, bagus. Quran kalian berdua bagus Qurannya. Coba kalian pahami lagi setiap rujukan ayat-ayatnya itu, supaya dia masuk menyentuh dalam kalbumu. Baru kita nanti, oh iya ya, ini rupanya Quran. Dia akan hidup dalam jiwamu, terutama di 5 hari yang terakhir ini. Itu kalau kau sungguh-sungguh, Quran akan membuat jiwamu semakin hidup. Benar tuh. Quran akan membuatmu semakin hidup itu. Fastami' lima, kau dengarkan ayat-ayat Allah itu, fastami', dengarkan ayat-ayat Allah, lima yuha, maka kau akan hayyu, yuha, wahyu, hidup. Kau akan dapatkan kehidupan hatimu kembali, terang hati, terang jiwa kita. Lalu kita mengerti apa yang mau kita perbuat. Setelah pulang dari sini, kita semakin paham kita harus berbuat apa nanti di luar sana. Itulah peperangan yang sesungguhnya. Di sini kita lagi mengumpulkan senjata-senjata, lagi mengumpulkan pelor-pelor, peluru-pelurunya. Nanti kita tembakkan di seluruh sana. Dar. Kata Cak Wardah, wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan pasukan kuda-kuda perang segala macam itu. Mirribatil khair, untuk kita hadapi musuh-musuh kita sana. Bikin musuh-musuh kita jadi gentar. Menghadapi Dapi, gentar musuhnya. Ketemu Akmal, gentar musuhnya. Takbir Akmal, takbir. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunan hidayahnya kepada kita semua. Di sisa hari yang masih ada Allah berikan, ayo optimalkan. Ayo semuanya hakku jihadi. Ayo semuanya berjuang dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini komitmen kita bersama. Kita sudah mulai tegak di jam 2 tag. Siap semua? Siap. Orang semangat siap nih. Siap semua? Siap. Siap tegak malam hari ini jam 2 mulai? Siap. Kencangkan ikat pinggangmu, kencangkan ikat pinggang. Mulai malam 25, 26, 27, 28, 29. Perjuangan semakin dikencangkan lagi. Cari mudah-mudahan kalahkan semuanya musuh-musuh Allah.
baru kau keluar sebagai pemenang. Pulang dari sini kau menjadi orang yang hebat, jadi orang yang kuat, jadi orang yang tangguh, karena kau bersama dengan ayat-ayat Allah. Bisa semua? Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Takbir! Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.